Mas Jokpin, penyair-penyair muda kita hebat-hebat tidak? Oh, hebat-hebat. Pada saat saya seusia mereka, saya belum sehebat mereka. Dan ada cukup banyak. Saya kira misalnya ada Aan Mansur, Mario Lawi, Beni Satrio. Itu menurut saya mereka lebih cepat mencapai tingkat kematangan berpuisi dibanding ketika saya dulu. Jadi saya tidak tahu, tapi memang anak-anak sekarang cerdas-cerdas dan didukung oleh berbagai fasilitas, oleh media, terutama oleh teknologi digital. Kalau dulu kan mau menerbitkan buku puisi saja susahnya minta ampun. Rubrik puisi terbatas, hanya koran tertentu. Nah, sekarang iklimnya sebetulnya sangat mendukung bagi mereka untuk mengembangkan puisi Indonesia lebih jauh lagi. Saya yakin masih banyak potensi yang masih bisa digali. Saya kira itu, saya harus mengakui bahwa ada banyak penyair muda yang menurut saya ya karyanya menjanjikan. Hanya persoalannya itu satu memang. Puisi para penyair generasi saya itu jumlahnya ratusan. Tapi yang bertahan itu mungkin bisa dihitung dengan jari tangan. Jadi menurut saya memang ada faktor lain yang menentukan seseorang bisa bertahan lama di dalam dunia kepengarangan, yaitu mengenai mentalitas dan etos kerja. Nah, hanya masalahnya situasi sekarang kita ini memang penuh godaan, justru karena semuanya serba mudah, lalu bisa jadi budaya instan di dalam menulis itu juga merasuk ke dalam diri para pengarang. Salah satu godaannya itu. Ketika Mas Jokpin bilang bagus-bagus, yang membedakan puisi yang bagus dengan puisi yang tidak atau kurang bagus, itu apa? Ya kalau saya sederhana, saya tetap percaya seperti dikatakan oleh Pak Sapardi, sastra itu lebih menyangkut mengenai cara seseorang mengungkapkan tanggapan atau penghayatnya terhadap berbagai peristiwa atau persoalan hidup. Dan dari segi itulah saya melihat sejumlah usaha kreatif untuk memperkaya puisi Indonesia, misalnya itu. Jadi ada, misalnya gini, misalnya Mario Lawi. Mario Lawi itu kan dia banyak mengangkat narasi-narasi yang selama ini terpendam, kisah-kisah di dalam kitab suci lalu diolah, misalnya itu. Juga ada penyair muda lain yang mengolah tema-tema yang bahkan belum pernah disentuh, misalnya. Itu begitu kira-kira. Jadi lebih berani-berani penyair-penyair muda kita? Lebih berani mengambil risiko? Saya pikir begitu. Saya merasa sejak reformasi ini, puisi-puisi saya itu kan lahir setelah reformasi ya. Saya tidak membayangkan bahwa pada zaman Orde Baru ya, orang berani menulis puisi yang isinya candaan politik seperti yang saya tulis misalnya. Saya tidak yakin kalau itu Orde Baru tidak runtuh saya bisa menulis puisi celana, itu tidak yakin. Karena itu kan banyak hal-hal dalam tanda petik yang dulu dianggap tabu. Bagaimana tubuh dieksplorasi. Puisi-puisi saya sebetulnya banyak candaan politiknya, hanya memang saya menyampaikannya dengan gaya saya. Gaya orang Jogja lah, halus, lengean, plesetan seperti itu. Saya tidak bisa menulis dengan gaya Rendra atau Wiji Tukul. Saya juga tidak mungkin menulis dengan gaya Pak Sapardi yang begitu sublim, karena kultur hidup saya berbeda itu loh. Jadi begitu. Pak Sapardi, melihat karya penyair-penyair muda kita membesarkan hati Anda, Pak? Sangat amat membesarkan. Jadi begini, dibandingkan ketika saya masih remaja seperti mereka itu, saya hanya bisa membaca dari koran. Saya di Solo dan koran itu jarang sekali, susah sekali. Dan tidak setiap koran itu ada kata sastranya, dan kalau ada majalah itu susah sekali, kami belum tentu dapat mendapatkan itu. Nah sekarang yang muda-muda ini dengan mudah mendapatkan puisi tidak hanya dari buku, karena sekarang sastra itu bukan hanya buku. Kalau kita masih memikir sastra adalah buku, itu saya kira keliru. Karena ada benda ajaib yang namanya komputer atau apa yang kita masuk ke internet itu kita belajar. Jadi anak-anak sekarang itu yang muda-muda itu kalau mau membaca misalnya sajanya Khair apa saja dari luar negeri siapapun, tinggal ngetik namanya semua sajanya keluar. Zaman sekarang, saya itu tidak mungkin. Saya belajar dari mana? Saya ingat hanya belajar dari Rendra. Kenapa Rendra? Karena Rendra
menurut saya pada waktu itu adalah salah satu atau mungkin satu-satunya saja yang bisa saya baca sebagai sesuatu yang sangat sederhana. Bahasanya sangat sederhana. Pada tahun 50-an puisi Indonesia itu puisi gelap. Susah sekali dipahami. Tapi ketika Rendra nulis, ternyata orang bisa nulis puisi dengan bahasa yang seperti ini. Nah, saya masuk ke situ. Itu. Jadi apa namanya? Dengan cara demikian, maka tadi pertanyaan Anda barangkali agak meleset ya, tapi bukan saya yang mau melesetkan gitu, tapi itulah masalahnya. Itulah penyair. Nah, jadi sekarang ini anak-anak muda itu mempunyai bahan yang luar biasa untuk belajar, karena orang bisa menulis kalau dia membaca. Nah sekarang bacaannya itu melimpah, dan kalau saya membaca karya seorang penyair, saya segera tahu anak ini tidak pernah membaca. Tanya dia, ya. Atau penyair ini membaca banyak. Ya. Membaca berarti terpengaruh. Di dalam sastra terpengaruh itu harus. Terpengaruh itu bukan haram, tapi halal. Ya. Halal. Karena mereka harus curi. Kita tuh harus mencuri dari tempat lain, dari penyair yang dulu, dari penyair orang lain segala macam itu. Tapi Prof juga sekarang masih seperti itu ketika menulis, mencuri dari orang lain? Oh iya jelas, tapi mencuri jangan pinjam ya. Kalau pinjam harus mengembalikan. Kalau mencuri itu jangan sampai ketahuan, ini masalahnya. Ya. Itu. Ada yang dicuri dari Mas Jokpin? Wah, dia nyuri dari saya. Oh. Tidak saling mencuri. Jadi internet, kemajuan teknologi itu memungkinkan orang belajar dari begitu banyak sumber. Ya. Apakah karena itu juga Prof. Sapardi Twitteran? Apa? Pakai Twitter, itu Twitter Pak Sapardi sendiri? Oh iya, saya mau Twitter sendiri ya, tapi ya kalau mau Twitter sama saya boleh, tapi kadang-kadang nggak saya jawab. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau dijawab berarti itu dari saya. Ya, saya pernah ikut apa namanya? Yang akunnya Sapardi Sapardi Dede gitu ya. Dede itu langsung jempolnya Pak Sapardi. Yang lain bukan, yang itu saja. Sebelumnya saya ikut Facebook. Oh, banyak sekali. Saya akhirnya nggak bisa menangani lagi, terus saya tinggal. Saya mungkin cuma 6 bulan terus saya tinggal. Habis Facebook itu kan semua orang mengirimkan naskah kepada saya untuk saya koreksi. Saya ini nggak digaji kok suruh saya begitu. Berat banget saya ini gitu. Dan kalau misalnya saya kritik marah. Ini bagaimana baca parti begini? Ya sudah. Jadi meninggalkan Facebook. Nah, tapi kalau Twitter kan sedikit ya. Twitter sedikit. Sekarang lagi in Snapchat, Prof. Wah, itu lebih bagus lagi. Tapi saya belum ke sana. Anak muda itu sudah. Belum ke sana. Tapi saya baru tahu ternyata Prof. Sapardi sangat melek gadget ya. Oh iya, saya bukan hanya melek gadget. Saya itu seorang yang tahu teknologi kelas tinggi loh saya itu. Bukan. Apa misalnya, Prof? Buku-buku saya, buku-buku puisi, buku-buku esai saya itu, ya, saya terbitkan sendiri, saya jual sendiri, saya desain sendiri, covernya saya bikin sendiri, saya kirim ke perpustakaan sendiri. Kalau nggak percaya, tanya Gramedia. Iya. Semuanya sendiri. Semuanya sendiri. Sampai sekarang. Sampai sekarang saya tidak punya asisten apapun. Oleh karena itu penerbitan saya, ya, sebelum sebagian diterbitkan oleh GPU. Itu nggak mati-mati, wong saya nggak gaji orang, saya gaji diri saya sendiri. Jadi apapun yang saya tulis itu saya ajarkan di kelas gitu kan. Nah kemudian saya paksa mahasiswa saya beli kan, kembali duitnya. Ya kan? Itu. Ini tips menjadi penyair abadi. Semuanya dikerjakan sendiri. Kita kasih tepuk tangan dong, Prof. Sapardi. Mas Jokpin sudah lama nggak Twitteran. Kenapa Mas? Sudah meninggalkan Twitter? Ya cita-cita saya dengan Twitter sudah tercapai ya sudah. Gitu loh. Apa cita-citanya waktu itu? Gini, awal tahun 2000-an saya menulis puisi tentang telepon genggam. Ya, waktu itu baru demam HP itu setelah reformasi. Nah waktu itu saya sudah punya feeling, sudah meramalkan bahwa kita akan memasuki era digital. Gitu. Ternyata benar yang diramalkan puisi saya itu. Jadi kalau sajak telepon genggam. Ya, puisi telepon genggam itu Pak Sapardi tahu itu karena pernah diskusi di UI yang mengenai puisi itu. Puisinya itu wah nggak karuan itu. Puisi eksperimental sekali. Itu yang depannya azan subuh berkumandang bukan? Oh ya ada itu. Wah, ada. Masih ingat ya? Saya bacakan ya Mas penyair.
Ya silakan kalau mau dibacakan. Saya tidak tega membaca puisi itu. Supaya ada bayangan. Ini salah satu sajak favorit saya. Sajak telepon genggam Djoko Pinurbo. Azan subuh berkumandang, penuh hujan. Ia buka telepon genggam. Tumben ayah kirim pesan. Ibu sakit, kangen berat. Nenek sudah 3 hari hilang. Makam kakek belum sempat dibersihkan. Sarung ayah dicuri orang. Utang stabil, pohon nangka di samping rumah tumbang. Bisa pulang, bisa minta izin telepon genggam. Pesan berakhir. Musik, telepon genggam menyanyikan The Beatles. Mother, Djoko Pinurbo sajak telepon genggam.